Akhirnya pihak Widya Sari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Muhtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak, Pitra Romadoni menuduh Widya Sari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi, jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widya Sari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Saya minta didalami, kalau bisa polisi memanggil yang bersangkutan ini dan didalami percakapannya. Saya mencurigai aja ada sesuatu, kata Pitra Romadoni. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Muhtar Effendi melakukan perlawanan. Muhtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, Muhtar Effendi. Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi, yang menurut kami terlalu masuk ke ranah pribadi klien kami, kata Muhtar Effendi lewat akun TikTok. Muhtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Sebelum kau cuap-cuap tentang peristiwa 2016, kau pelajari dulu kasusnya. Berkas persidangan tahun 2016, kau pelajari hasil ekstrasi percakapan HP Vina yang dilakukan kepolisian, kata Muhtar Effendi. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Kau lihat tuh berkasnya, HP siapa yang disita yang dijadikan barang bukti di sidang 2016. Jangan asal kau ngomong gak karuan. Yang kau sikat hanya urusan pribadi saja, katanya. Muhtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Pengacara harus menggunakan otak dan akal pikiran, bukan hanya mulutnya saja. Itu pesan dari saya, katanya. Muhtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Kalau kau berani cuap-cuap, mari berhadapan dengan saya. Kita debat langsung di darat, berapa puluh jam pun kau ajak debat aku ladenin. Sudah keterlaluan kamu, ngaku pengacara tapi gak bisa dijaga mulutnya, kata Muhtar Effendi. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh, bukan menambah terang dan jelas. Kalau gayamu seperti itu malah jadi keruh gara-gara mulutmu itu, kata Muhtar Effendi. Dalam data ekstrasi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Padahal Mega Lestari sudah menerangkan bahwa chat itu hanya candaannya dengan Vina. Cuma bercandaan dari Vina ke aku kalau gak salah, kata Mega Lestari. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.
Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman diketahui belum dikembalikan ke Lapas Cirebon. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM pun menanggapi informasi mengenai Sudirman tersebut. Tony mengaku telah mendapatkan informasi bahwa Polda Jawa Barat sudah mengembalikan para terpidana kasus Vina Cirebon kepada Kakanwil Kemkumham Jawa Barat. Sementara Sudirman belum dikembalikan, pengembalian terpidana hanya 6 itu terkonfirmasi dari surat Polda Jawa Barat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di Bandung, katanya. Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus bukan tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan? Ini kenapa tidak, katanya. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony pun mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Justru sebaliknya Sudirman ini dibutuhkan oleh keluarga dan pengacara para terpidana yang sudah dikembalikan itu untuk melakukan upaya PK, kata Tony. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Sehingga nanti terungkaplah sebenarnya apa yang terjadi Sudirman itu melakukan atau tidak kemudian terungkaplah selama di Polda Jawa Barat Sudirman diapain disuruh apa terbongkar semua justru itu, tutur Tony. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya.